Jawab dapat hadiah. Jadi harus diperhatikan baik-baik, harus dicatat kalau bisa. Insya Allah hadiahnya menarik. Hadiahnya mau yang warna apa? Hijau. Hijau aja, hijau. Nah, insya Allah. Tapi yang penting semuanya perhatiin ya. Nah, nanti yang bisa jawab dapat hadiah warna merah. Insya Allah ya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, adik-adik tahu tidak kenapa guru-guru kita, para masyaikh kita, asatis kita mengajak kita untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir sekitar 1400 tahun yang lalu. Pada bulan apa beliau lahir? Bulan apa? Rabiul Awal. Meskipun ada perdebatan ulama, tapi yang kita pahami kebanyakan daripada pendapat ulama adalah Rabiul Awal. Pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beliau itu 1400 tahun yang lalu turun perintah kepada beliau, beliau lahir ke muka bumi ini 1400-an tahun yang lalu, tapi Bapak Ibu jasanya, namanya masih tetap teringat sampai saat ini. Ada orang-orang yang saat ini hidup, tapi namanya seakan tidak hidup, seakan kita tidak tahu, seakan kita tidak mengenal. Tapi sosok ini yang kita sedang peringati adalah sosok 1400 tahun yang lalu. Meskipun beliau sudah pindah alam, tapi namanya, akhlaknya, pelajarannya masih tetap dibahas hingga saat ini. Itu menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat luar biasa. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak sekali sebenarnya dari pribadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya apa adik-adik? Jujur. Pertama, ini yang cocok buat kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ini yang cocok. Pertama, Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang senantiasa murojaah. Bahkan kalau ketika bulan suci Ramadan, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril itu tadarusan setiap malam. Murojaah, apa yang dimurojaah? Yang dimurojaah adalah hafalan Al-Quran. Itu setiap malam. Bayangkan, beliau istiqomah murojaah. Maka kita sebagai penuntut ilmu apa adik-adik? Kita sebagai penuntut ilmu itu adalah pelajaran kepada kita semua. Kalau kita belajar tidak cukup hanya sampai sekedar di sekolah saja, tapi harus kita murojaah setiap malam. Gak cukup hanya sekedar di sekolah saja, bahkan murojaah setiap malam. Kita cerita kenapa para sahabat itu bisa hebat. Hasil didikannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Kenapa mereka bisa hebat? Sering murojaah. Imam Qurtubi dalam Muqaddimah tafsirnya mengatakan apa? Bahwa para sahabat itu kalau belajar Al-Quran kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melanjutkan pelajarannya sampai betul-betul paham minal ilmi wal amal. Karena yata'allamuna al-Quran asra ayat. Dulu
para sahabat itu belajar Al-Quran 10 ayat. Walam yujawizuha hatta ya'lamu ma fiha minal ilmi wal amal. Dan mereka itu tidak akan melewati kepada ayat-ayat selanjutnya sampai betul-betul paham apa yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran dari sisi ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Artinya apa, adik-adik? Pelajaran yang kita pahami, yang kita dapatkan di sekolah itu bukan hanya tentang ilmu, tapi itu juga tentang amal, amal, praktik kita sehari-hari. Contoh adik-adik yang kecil kelas 1, ini pasti belajar pertambahan ya, tambah kurang. Ada yang sudah SD MI kelas 6 belum bisa pertambahan, pengurangan? Hah? Itu biasanya pelajaran kelas berapa SD? Kelas 1. Kenapa diajarkan pertambahan, pengurangan? Itu bukan sekedar ilmu biasa, tapi itu ilmu yang kita pakai supaya jangan kita dipolo-olo. Apa bahasanya di sini? Olo-olo, diejek-ejek. Hah? Supaya jangan kita dibohong-bohongi. Kalau apa? Kira aji jajana 5.000 bisa. 5.000 harga jajannya. Dikasihlah uang sama orang tuanya 20.000, mau beli jajan 5.000, tidak bisa pengurangan, dibalikin sama yang punya warung 10.000. Mau apa tidak? Kenapa tidak? Aku mau. Karena aku kurang. Kalau tidak bisa pertambahan, pengurangan, dan lain sebagainya, tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga dia bermanfaat untuk amal kita, untuk keseharian kita. Tidak hanya tentang ilmu dunia, bahkan juga ilmu akhirat. Maka adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau hebat, nama kita terus dikenang oleh orang, nama kita terus diingat oleh orang. Karena mohon maaf adik-adik, orang-orang yang sudah meninggal banyak di sekitar kita, setelah meninggal ada yang masih ingat namanya, ada yang masih mengingatnya, jarang. Kecuali mereka memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, masyarakat sekitar. Maka apa adik-adik? Maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, dan itulah ilmu yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Pertanyaannya untuk adik-adik semua. Adik-adik semua sudah punya cita-cita? Apa cita-citanya? Apa? Dokter. Apa lagi? Apa? Tim. Terlalu ribut. Satu-satu. Yang ini. Apa cita-citanya? Yang lain diam. Satu-satu. Guru ngaji, hebat. Yang hebat, tepuk tangan. Tadi, yang sebelah sini apa cita-citanya tadi? Dokter, tepuk tangan. Yang tengah, apa cita-citanya? CEO. Oh, tepuk tangan, CEO, luar biasa. Yang sebelah kanan, oh yang ini, tepuk tangan, luar biasa. Ini yang kecil depan, Apa cita-citanya? Yang paling situ apa cita-citanya? Sebutkan cita-cita itu sudah menunjukkan suatu tekad luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.
Adik-adik, kalau mau punya cita-cita, jangan sekedar-sekedar. Jangan cita-cita itu yang bawah-bawah. Jangan keinginan kita itu yang bawah-bawah, cita-cita yang sedang-sedang. Tapi buatlah cita-cita yang tinggi. Tadi ada mau jadi dokter, ada mau jadi CEO, ada mau jadi ustadz, ada mau jadi guru ngaji, bahkan ada mau jadi presiden. Ya, luar biasa. Banyak sekali dulu pernah para sahabat itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Katanya beliau memperingatkan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Katanya baginda Rasul, harapan, punya keinginan, mintalah yang paling tinggi. Jangan sekedar surga-surga yang biasa, tapi mintalah surga yang paling tinggi. Lulus SMP langsung beralih kode, apa namanya, ya biasanya dimaling ya. Nah, di sini ada yang begitu. Adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita, angan-angan kita, ya, harapan kita itu nggak akan bisa tercapai kalau tidak kita bibitkan dia dengan menuntut ilmu dari kecil. Kita mau cita-cita tinggi, tapi mohon maaf kalau misalkan kita baru lulus kelas 12 langsung menikah, menjadi penting bagi kita semua bahwa kakak tiang tanya kepada adik semua, kita semua pasti ingin menjadi orang yang mulia, betul? Kita semua ingin menjadi orang yang sukses, betul? Kita semua pengen jadi orang yang hebat, betul? Coba yang di belakang ini ibu-ibunya atau ustadz-ustazahnya pengen lihat anak-anaknya sukses. Nah, satu-satunya jalan untuk meraih kemuliaan, meraih kesuksesan, kalau katanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, adalah dengan cara jalur menuntut ilmu. Kalau kata beliau apa? Annal karamata bil ilmi. Sesungguhnya kemuliaan, kesuksesan, kehebatan itu hanya bisa diraih melalui fondasi ilmu. Tidak ada yang lain. Coba, ada orang bisa jadi kepala desa tapi tidak bisa pertambahan perjumlahan? Hah? Tidak bisa. Ada orang bisa jadi ustadz tapi tidak hafal Al-Fatihah, bisa? Tidak mungkin. Ada orang mau jadi siapa, dari CEO? Mana saya mau jadi CEO itu? Nah, ada orang mau jadi CEO tapi tidak mau sekolah manajemen, tidak mau merintis usaha susah-susah dari bawah, tidak bisa. Ada orang mau jadi apa tadi? Jadi ustadz, jadi guru, tapi tidak mau belajar, maka tidak akan bisa. Sehingga apa? Semua kemuliaan, semua kehebatan, orang-orang yang adik-adik lihat di depan sini, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ustadz dan lain sebagainya, itu semua bisa sampai pada titik itu adik-adik melalui apa? Ilmu. Kalau di dalam ayat suci Al-Quran kan disebutkan begini, ya, bahwa indallahi atqakum. Ya, apa artinya? Sesungguhnya semulia-mulianya kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Tetapi berarti kalau kita mau menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang hebat, kuncinya adalah takwa. Tetapi untuk mendapatkan takwa, untuk kita bisa meraih ketakwaan itu, ternyata haruslah melalui ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bahwa orang yang diraih melalui ketakwaan.
Ketakwaan diraih melalui ilmu. Hanya para ulama yang bisa takwa, dan hanya orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan kemuliaan. Maka kesimpulannya, kemuliaan itu diraih melalui ilmu. Maka rajin-rajinlah belajar. Jangan sampai baru sekedar lulus SMP tiba-tiba apa? Tiba-tiba nikah berari kode atau putus sekolah. Sekarang banyak program beasiswa, banyak program sekolah-sekolah murah. Sekolahlah yang tinggi adik-adik semua. Bahkan kalau di Universitas Hamzan Wadi itu ada beasiswa tahfiz, beasiswa menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada hafalan Al-Quran kita, bisa kita di sana gratis untuk kuliah berdasarkan jenjang tertentu. Jadi banyak jalan, ada LPDP, ada segala macam. Sehingga apa, adik-adik semua, tuntutlah ilmu dengan serius, dan mudah-mudahan semua harapan kita terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Gapai cita-citanya yang tinggi sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin mempelajari kebaikan-kebaikan pada masa hayat beliau. Kita ingin mempelajari kehebatan-kehebatan pada masa beliau. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat lagi kepada ayat Al-Qur'an yang lain, ya. Pada ayat Al-Qur'an yang lain, kalau kakak atau kita semua ingin mendapatkan keselamatan di dunia, ternyata salah satu caranya adalah dengan kita menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kegiatan kita. Apa katanya dalam Al-Quran? Yang bisa melanjutin dapat hadiah. Apa katanya? Ada yang bisa melanjutkan? Nggak jadi dapat hadiah. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak akan memberikan kesusahan, azab kepada kita. Wa anta fihim, selama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir dalam setiap langkah hidup kita. Hadir di dalam tengah-tengah kita. Baik dalam bentuk apa? Baik dalam bentuk sikap kita, baik dalam bentuk akhlak kita, baik dalam bentuk kegiatan kita. Hadir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasanya kalau adik-adik pertama kali mau belajar di kelas, diajarkan kita sama guru-guru kita, pas masuk kelas langsung baca selawat nahdatain. Pas awal acara tadi dipimpin, diajak untuk baca Fatihah dan selawat nahdatain. Itu adalah dalam rangka apa, adik-adik semua? Dalam rangka menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam relung hati kita, ke dalam kehidupan kita, ke dalam setiap kegiatan kita. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan susah, tidak akan terima azab kalau kita menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang tadi itu ada ceritanya, adik-adik. Apa ceritanya? Nah, ini ada satu orang dulu di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Jahal. Apa? Ada yang kenal Abu Jahal? Hah? Siapa yang pernah kenalan? Ya. Namanya Abu Jahal di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Abu Jahal itu pernah menantang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan begini, wahai baginda Rasul, kalau memang engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang rasul, maka tolong buktikan, turunkan azab kepada kami. Abu Jahal itu tidak ada takut-takutnya, dia malah minta supaya diazab katanya. Kalau memang benar baginda Rasul itu adalah Rasul utusan Allah, maka turunkan azab kepada kami. Itu bahasanya Abu Jahal. Lalu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang langsung membalasnya. Membalasnya dengan apa? Dengan menyebutkan ayat Al-Quran yang tadi. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya adalah bahwa bukannya Allah tidak mau kasih azab kepada Abu Jahal, bukannya baginda Rasul SAW tidak bisa meminta kepada Allah untuk mengazab mereka, tapi kata Allah Ta'ala bahwa Allah tidak berkenan mengazab suatu kaum. Allah tidak berkenan memberikan kesusahan, kejelekan kepada satu kaum selama kita mengerjakan dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah menghadirkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, antafihim, menghadirkan. Yang paling mudah cara kita menghadirkan adalah kita banyak-banyak baca sholawat. Sebelum belajar, adik-adik baca sholawat. Sebelum acara baca sholawat. Sebelum nanti adik-adik mau mengerjakan PR-nya di rumah juga jangan lupa baca sholawat. Kita hadirkan supaya apa? Kesusahan yang kita rasakan itu bisa dia hilang. Kesusahan itu jadi terasa ringan. Pelajaran yang mulanya kita rasanya abot bahasanya adik-adik. Ya, pelajaran yang mulanya kita rasanya abot, tapi dengan kita dimudahkan melalui selawat, mudah-mudahan itu membuat kita menjadi semangat. Dan yang kedua adalah apa adik-adik? Wahum yastaghfirun. Kita senantiasa istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di Quran itu udah dikasih tahu rumusnya. Kalau kita mau terhindar dari kesusahan, ada dua. Pertama adalah kita selawat, hadirkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah kita beristighfar. Makanya kalau habis sholat adik-adik jangan langsung cepat-cepat. Apalagi yang laki-laki, kadang-kadang Jumatan belum selesai salamnya imam, udah lari saling kejar-kejaran ya. Udah keluar, udah kemana, hilang. Baru imamnya salam ke kanan, salam ke kiri, makmumnya udah hilang. Nah maka apa? Itu salah satu yang menenangkan hati kita, membuat kita menjadi ringan hidup kita. Maka adik-adik, tidak hanya tentang adik-adik mengerjakan ibadah, tapi juga jangan lupa zikir setelah itu. Bisa dengan isi istighfar ya. Dan istighfar itu ringan sekali, pendek dan ringan. Itu bisa menghilangkan kesusahan yang ada dalam diri kita. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik udah siap kalau kita tanya ini? Siap kita berikan pertanyaan? Nah, kita kasih pertanyaannya. Pertama adik-adik, untuk adik-adik, pertanyaan pertama adalah pertanyaan pertama adalah apa dua rumus yang disebutkan dalam Al-Quran agar kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang angkat tangan, silakan jawab. Sebut namanya, kelas berapa, dan silakan jawab.
Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Alfiana dari kelas 11. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz tersebut. Yang pertama, senang menghadirkan Nabi Muhammad SAW dengan kita membaca banyak sholawat. Yang kedua, senantiasa istighfar dan minta ampun kepada Allah. Dipakai beli buku ya, jangan dipakai beli skincare ya, atau pulsa. Yang laki sekarang. Ya. Dalam Muqaddimah tafsir siapa yang menyebutkan bahwa para sahabat itu belajar kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara sungguh-sungguh? Yang tadi disebutkan, di mana tempatnya yuk? Ada yang bisa jawab? Mau laki-laki atau perempuan nggak apa-apa. Siapa namanya? Kalau nggak ada dari yang laki-laki, yang perempuan? Ulang pertanyaannya. Siapa? Ayo. Ulang pertanyaannya. Ya. Pada tafsir siapa? Muqaddimah tafsir siapa yang menyebutkan bahwa para sahabat belajar kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat walam yujawizuha, dan beliau itu tidak akan melewati, para sahabat itu tidak akan pindah kepada pelajaran selanjutnya sampai betul-betul paham apa yang terkandung dalam ayat tersebut, baik secara ilmu maupun secara amal. Ayo. Ada yang bisa jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Hadiawati dari kelas 12. Izin menjawab Ustaz. Imam Al-Qurtubi. Ya, benar. Alhamdulillah. Karena itu menunjukkan bahwa di hidup ini adik-adik, nanti adik-adik akan rasakan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh terhadap sesuatu, maka Allah Ta'ala lah yang akan membukakan jalan kebaikan untuk dia, baik dalam bentuk hadiah, baik dalam bentuk tercapainya cita-cita, baik dalam bentuk tercapainya keinginan kita, dan segala macamnya hanya bisa diraih kalau adik-adik betul-betul sungguh-sungguh. Kenapa tadi bisa jawab? Karena tadi mereka yang bisa menjawab itu sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mencatat, sehingga pada akhirnya akan diberikan hadiah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya pesan ulama kepada kita adik-adik? Al-ajru ala qadri masyaqqah, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kita hadiah sesuai dengan tingkat kesulitan usaha kita. Coba bayangkan adik-adik yang mendengarkan, yang nulis, dibanding sama yang main-main misalkan, kan beda. Yang nulis, yang mendengarkan lebih susah nih, lebih susah supaya bisa fokus, bisa melihat, terus nulis, mengingat segala macam, itu lebih susah.
maka apa? Allah Ta'ala akan memberikan hadiah yang lebih besar sesuai dengan tingkat kesulitan kita, tingkat usaha kita. Semakin kita rajin belajar, insya Allah nanti hadiah dari Allah Ta'ala kepada adik-adik akan semakin besar. Tapi kalau kita main-main saja dan tidak serius dalam melakukan sesuatu, maka hadiahnya juga main-main. Itulah mengapa ini sebagai bukti dan pelajaran kepada kita semua adik-adik. Tuntutlah ilmu secara serius, insya Allah semua cita-citanya akan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Ayo silakan sebut namanya, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Barokah dan Baik Ismail Diranti dari kelas 12. قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخواننا الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولنبينا لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد المشهور القنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولنهدينا والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمر نخبة الوطن ونخبة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Adik-adik yang dirahmati Allah semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 12. Sekali lagi, itu adalah bukti bahwa kalau kita sungguh-sungguh, tidak mudah loh menghafal qiraatul Fatihah tadi. Kalau kita nggak sungguh-sungguh menghafal, mungkin kita tidak akan bisa. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, akan ada hadiah dari Allah Ta'ala untuk mereka yang sungguh-sungguh. Semakin sulit usaha kita, semakin sungguh-sungguh kita mengerjakan sesuatu, maka hadiah yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala juga akan semakin besar. Nah, mungkin ini dapat kakak sampaikan, yang sampaikan kepada adik-adik semua, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui momentum Maulid ini kita semakin kenal kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad,